Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap dan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita juga bersyukur pada saat ini, pada hari Minggu ini, pada tanggal 9 Agustus 2020, kita bersama-sama dengan Bapak Eporus HKI dalam menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Hatiku gemar memuji karena rahmat-Rahmat-Mu, bagai sungai Sinai jari. Sadar diri ayat dan 2 pada pagi hari ini demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Tuhan Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih setia. Berilah kami hati yang damai dan penuh kasih. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap rencana iblis, supaya kami terhindar dari segala pencobaan dan ketakutan. Engkau tempat bersandar dan benteng pertahanan kami. Tuntunlah kami di jalan yang akan kami lalui, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
mengganti hukum Taurat di minggu hari ini. Tertulis di dalam kitab Mazmur 67 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya di jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Kita menyampaikan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati kita. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Demikian firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Epistel pengantar khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Adalah semua rencanamu.
marilah kita sama-sama mengaku pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan mengayat padamu dalam Yesus Juru Selamat, bahagia hidupku. Persembahkan diriku kepadamu Tuhanku, Tuhanlah sumber hidupku. Aku ingin ikuti setia padamu.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa di sorga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, bagaimanapun kuasa dunia ini mengancam dan menakuti kehidupan kami, tetapi jika kami mengikut Engkau, hati kami tetap damai dan senang. Kami akan tetap mengikut Engkau karena kami adalah hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-hamba yang setia untuk mendengarkan, supaya hidup kami bersuka cita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 dimulai dari ayat 25 dan berakhir pada dimulai dari ayat 22 dan berakhir di ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Dari kantor pusat Huria Kristen Indonesia, saya Pendeta Majalo Pahala Huta Barat, Epurus HKI, Inang Boru Sianipar ada di antara kita. Bersama-sama dengan kami juga melayani di daerah 5 Tapteng Tapsel pada hari ini, Amang Pendeta Dr. Batara Sihombing bersama Inang melayani di HKI Sibolga Kota, dan sebahagian lagi para kepala departemen dari kantor pusat HKI
ada yang di Kolang, ada si Pea-Pea, di Mela, di Pandan, dan di beberapa tempat, ada 8 tempat. Sahak mata bidohot horas-horas yang hamisa luhutna. Salam sehat, tetap kuat, Tuhan memberkati, amin. Bekerjalah untuk Tuhan, marhubas di Tuhani. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sama dengan firman Tuhan, firman itu datang ke dunia ini tidak akan kembali begitu saja. Sama seperti hujan yang datang ke dunia ini tidak akan kembali ke atas dengan begitu saja. Sebelum maborno hitanoi dohot panapuhot tanoi kuhut manubuhon akaswacuanan naripot wakang uluta. Karena itu bekerjalah untuk Tuhan. Perikop ini mulai dari ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, Paulus berbicara khusus menasehati, atau lebih pas dikatakan membekali, memperlengkapi, mengisi jemaat Kolose saat itu agar mereka masing-masing memahami, supaya jemaat itu memahami, mengerti, mampu menempatkan diri sebagaimana layaknya keluarga Kristen. Asa dia tusi huriai, songo dia do uli ni keluarga Kristen, asa tadi siang keluarga na asing. Anggota-anggota keluarga yang disapa Paulus itu mulai dari istri-istri ayat 18, kemudian suami-suami ayat 19, kemudian anak-anak ayat 20, kemudian hai bapak-bapak ayat 21, kemudian hai hamba-hamba ayat 22 sampai ayat 25. Dan kemudian di pasal 4 ayat 1 Paulus juga melanjutkannya secara khusus berbicara kepada tuan-tuan. Jadi ada 6 kelompok. Kelompok istri, kelompok suami, kelompok anak, kelompok bapak, kelompok hamba, kelompok tuan. Kenapa begitu seriusnya Paulus berbicara secara detail, menasihati kelompok-kelompok inti dalam keluarga ini? Buasai kon ajaran nana onom kelompokon. Jawabnya adalah agar keluarga-keluarga Kristen sungguh-sungguh berbeda. Asa tuk tadi berbeda dari keluarga-keluarga non-Kristen yang pada saat itu di Kolose. Kemudian agar keluarga-keluarga Kristen mampu menempatkan dirinya sesuai dengan perannya masing-masing di tengah-tengah keluarga itu. Ada tanggung jawabnya mah, ada tanggung jawabnya ina. Apa tanggung jawab anak? Apa tanggung jawab bapak-bapak? Apa tanggung jawab tuan? Apa tanggung jawab para hamba? Masing-masing. Songo jari-jari tahu. Edang doso natinang. Masih gajangi don. Masih mohi. Berbeda daunnya. Tapi masing-masing ada tanggung jawab. Ngabuai siya maksud tuan amin. Mantap itu ringan wate. Ima ulaunya. Jadi acara telah kininganinan. Itu rubah di toko kamu inan. Nyan itu imau. Ido. Moloon. Kolan luka tangatnya dibuat obat na dioleso.
Iya. Molo merpadan anak kota di Jolo, rak di nasional susah rak manaon, ima perjanjian, ibaik cicin nai, ima tuson, dak tuson di bayana tenang, contoh di parkeli jol madui. Ya do hami rapak di lugu sikam doho amang guru ta, mar soal mahami nama sahai, sip mahami dan masih aktuan. Alai dak pola masih lusak kami tangan nami domek kami buti inna buti selesai mardame masih hawalan merkedak-kedan nalimau masing-masing tidak saling menyerobot, tidak saling menyalahkan. Alai mulo masih buat rohanaon susama ikut sadana sida atik berbeda, masing-masing mempunyai talenta. Holan masih berrohana budo di teaon ale holan bos rohana sida pauduk ko bapa timbo otikinna itur dibuan hurang borak do pei tabai hurang ko pei tabai melujungi dibuan neang sudi luar biasa. Itulah tujuan Rasul Paulus agar keluarga Kristen mampu menempatkan dirinya sesuai dengan perannya masing-masing di tengah-tengah keluarga itu. Kemudian, agar keluarga Kristen itu tidak kacau balau, nak sursar, nak sega, apalagi di tengah-tengah ni huria. Dangarung nataluluya mang, dangarung nataluluya nang. Rohi tasonari di situasi pandemi COVID-19 dan biar kita asal mapajupak kita dohot Tuhan ini dan biarau di situ Tuhan Yesus dong aku nita nah pasti jaga jarak, pas pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, nggak ada yang lain. Itu alaya tong nang rohi tapateng-tengan ilang nakatuawi nita daw dan biar hita, tetapi kita harus jaga diri. Aku penatari terhuad do kacamataku semua napi nakini nangon siatar jaga alana tumago donat nama jaga siang na mengubati itu mau lihat tema saya suara hok kami dua kantor pusat jala terus terang do kono kuamang do tamu nainang dang nama biar hami daun alai unang masuk keluarga Kristen siap tonga-tongani huriai siap tonga-tongani hakai lumobi mabuat pirusi hola mulak kita siang gereja hona sedia gereja hakai isan gereja hakai jangan ya sada do hita dohot pamarta dah kolak kita sudi memahami napatulu halihon melayani huriata di bagasan dung rokok piton holat set kantor rohami marjamita mamban online odo pehami tulu halima siang di pematang siantar sehali tulitong nihuta tanggal 20 omma muse ipe nalaho manopot tamu hami amang dohot tamu nainang horas dono eksudi ruas namion mulai nari Sabtu sian daerah tu bahami mamereng ruasta sahat tu daerah sim 9 hubang baru tu daerah 2 silidung natuari sahak mahami di son marulo polo top dinami ala naparjulo hipasdo ruas ni huria hakai dohot akadongat tanah asing boy hita pajupang lumubi di bagasat tikion dangalani gogokku dangalani huasokku dangalan adong diau tetapi karena kasih karunia Tuhan amin hola nalani asini rohani Tuhan do hape benda bu hita pajupang laos taelek ma Tuhani karena kita adalah hambanya asini rohan do Tuhan ikubuyau pajupang dohot ho pajupang bohi di joromi di bagasa sadarion jala buanokku mahatuaoni tutonga-tongani keluargaku itu agar keluarga Kristen mampu menempatkan dirinya
dan tidak kacau balau, tidak meniru-niru. Ya. Tidak meniru, tidak sarombang, dak sarombang dohot portidion. Lapatanna gereja HKI Pasir Bidang atau resort Pasir Bidang dak sarombang dohot portidion. Gabe pandaoni na HKI Pasir Bidang di situasi COVID-19 on tu nahumadiang. Amin. Bukan penyebar, tetapi penyembuh. Ya. Bukan untuk dihibur, tetapi untuk menghibur. Karena kita adalah hamba Tuhan. Khusus dalam perikop khotbah kita ini, ayat 22 sampai 25. Paulus menyapa, Paulus mendorong kelompok yang kelima ini. Hai hamba-hamba. Siapa itu kelompok yang kelima? Hamba-hamba. Bagaimana kehidupan seorang hamba? Hamba di kota Kolose. Para hamba termasuk golongan yang lemah dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dari kelompok yang 5-6 ini. Nasihat atau wejangan Paulus kepada hamba-hamba ini agak panjang. Ada 4 ayat. Hanya untuk hamba. Kenapa begitu panjang? Karena jemaat di Kolose banyak yang tadinya dan sampai saat Paulus mengirim surat ini berasal dari atau masih memiliki pekerjaan sebagai hamba-hamba. Kemudian di zaman dahulu kehidupan para hamba mengalami banyak kesulitan. Buah medebu, budak. Iya. Mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan, bahkan mengalami banyak penderitaan. Mereka diterpa oleh berbagai-bagai beban-beban berat. Hak ajasinya tidak dihargai. Lagi, seorang hamba tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Hidupnya tergantung kepada tuannya. Duduk katanya duduk, berdiri katanya berdiri. Salah hudul, salah jongjong, salah makatai. Itulah hamba. Sedikit pun ia tidak memiliki kebebasan. Mereka dijadikan sebagai barang jika tuannya menghendaki. Hamba itu boleh saja dijual begitu saja kepada orang lain. Atau bahkan bisa membunuhnya tanpa ada tuntutan tentang hak ajasi manusia. Hari Jumat kemarin sebelum kami datang ke sini, dari kantor pusat sengaja berkunjung mengunjungi satu tempat di Pematang Siantar, yaitu tempat-tempat penjualan perempuan. Ya, sungguh luar biasa, tidak ada hak mereka. Mereka tinggal di gubuk kecil. Adong nama tua pun di sini marpino pari halahon dan adong dapok mangan berhak masuk kantor pusat tu si pasahaton tali kasih dakolat tu hakai ro bukan song nahu patu pahamion rohami membuat wakana toras nami na lansia dakolat tu si tuaka anak kon ni mantan terorisme laudo huriata hakai di saat-saat Kopitol. Karena hakai bukan hanya pendengar. Yakobus 1 ayat 22. Hakai bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Ya. Bekerja sama dohot pemuda muslim Ansor GMKI dohot gereja-gereja asing menyemprot gereja
dung masa COVID-19. Songoni manang di huriat tahun, mari kita bekerja sama. Asa tadi kita. Ya. Penguluhum nasida. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan mereka tidak ada pertanyaan. Tidak ada kerinduan di dalam benaknya karena penderitaan itu. Hati para hamba itu hanya di dalam hatinya. Kapankah berakhir penderitaan ini? Songojojotan. Kapan Tuhan berakhir penderitaan ini? Kapan Tuhan berakhir COVID-19 ini? Supaya konten pendeta Hakai boleh berjalan. Supaya sinode Hakai boleh berjalan. Apalagi kami. Siakan atas songon diikat. May paliling-lilingi purus doho sejendo sinodion. Asa tambah gajang nasida mamimpin Hakayon ninna. Sunabinoto namungi. Ya. Tetapi itulah. Itu seruan kita kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Dan boy di anakku mangoli. Dan boy di moruku marhamulian. Hape hungahu parade sudina. Tuhan berkata, dan rohakku do. Segala sesuatu indah bagi Tuhan. Amin. Ya. Segala sesuatu waktu Tuhan itu indah. Semua diatur. Ya. Jangan seperti pertanyaan, kapan Tuhan? Kapan kami bisa lepas dari ikatan perhambaan ini? Kapan kami bisa lepas dari ikatan perhambaan ini? Kapan kami boleh merdeka? Kapan kami bebas? Itu saja pertanyaan dari para hamba. Saudara, itu sebabnya Paulus menjadikan para hamba ini menjadi sasaran, menjadi tujuan dari khotbah hari ini. Topik minggu ini mendorong kita untuk bekerja. Topik hari ini mendorong kita untuk bekerja. Apa yang dimaksud dengan kata kerja? Apa yang dimaksud dengan bekerja? Mari kita jejaki terlebih dahulu hal yang menyangkut pekerjaan ini secara umum, yaitu kegiatan melakukan sesuatu. Taula maulaut tamang, taula maulaut tainang. Unang madiar kita di situasion, unang lalap holam manukun kapan ini Tuhan berakhir. Lalu kita diam di rumah. Kapankah ini Tuhan berakhir? Lalu anak-anak tidak belajar. Kapankah ini Tuhan berakhir? Kita hanya bengong-bengong saja. Sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mari kita lakukan. Yang pasti, mari kita ikuti protokol kesehatan. Holanido, ay borati nang maskeron, 3 kilo inang, dang boratkan, iya, ada tumbak kolo hita mamakyon, gabi mecitado mo siya tinang, nabuti, yun na, ayon na to, sunod na, dang dipakai, HP, tu pamanganodo. Holan digomak pamangat tahun habis aporotan. Iya. Holan itu. Holan menutup dobuti. Iya. Memang najulu molo makatai iba tu inong niba tu naturas niba tasong nani ngobuti atuk sumerere do. Itu tuh pamangan nama katai bainna. Iya. HP sebenarnya molo tapak kyok buti tu kesehatan dan kering kerongkonganon borno gimana tok panas si mana. Jadi ditolak penyakiti alana hita ngulumudum olo daw si patas ngidak kuwoto kamu olo songoni. Apalagi ngoro kati amangat ya, roti tenang, hudo bukau ti, nita, kering kerongkongan ni,
Hola kering di sido hita batukon. Ditiki kering di sido ro pirusi. Ala hola tatutup. Olo tanya. Besok jangan naik kereta inangnya. Tidak pakai masker. Jangan diikut-ikutin itu yang di jalan itu. Ya anakku ya. Iya. Suatu tehupan ikon tadi hita. Ikon tadi hita. Taulah hot sudah naon. Dengan demikian kerja adalah penggunaan sesuatu yang dimiliki manusia untuk mendapatkan segala kebutuhan, mendapatkan nafkah dan bahkan menjadi pencaharian manusia. Diudaho disudi. Kemudian anggota-anggota tubuh manusia mulai dari tangan, kaki, mata, kepala dan sebagainya ikut digerakkan. Olahraga nina. Iya. Olahraga pehita bukan bekerja untuk dunia ini, tetapi bekerja untuk Tuhan. Puasa bekerja untuk Tuhan. Di top pada batano pamatak tahun dengan uli hipas jala sehat. Jaga. Itu. Unang tapi kirim mau manguda tu Tuhan semua dia dong. Iya. Apalagi dengan menggunakan hal-hal abstrak berupa pikiran, ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Bahkan memanfaatkan talenta kecakapan yang ada pada diri manusia. Itulah yang kita gunakan untuk bekerja. Paulus menyapa hamba-hamba di Kolose saat itu. Dan sekarang pertanyaannya, najolo disukut si Paulus doi, najolo sonari disukum maun. Siapakah hamba-hamba ini di era kita sekarang? Siapakah hamba-hamba ini di zaman ini? Siapakah hamba-hamba ini di situasi COVID-19 ini? Isedo hamba-hamba om. Tatkala firman ini sampai di telinga pendengaran kita sekarang, isedo hamba, siapakah hamba ini sekarang? Tentu sekali bahwa kita seluruhnya bukan lagi berstatus sosial. Dan ala niepuru sau, ala pimpinan nau, ala pandita resort, ala pareses, ala guru, ala setua do hotline nasing na. Bukan. Di ayat 22 ini dibuktikan Paulus, mari kita yakinkan diri kita, mari kita pastikan terlebih dahulu bahwa semua kita, bahwa semua orang percaya, bahwa semua kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa semua kita adalah hamba-hamba. Hamba siapa? Iya. Semua kita adalah hamba, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Hamba siapa? Pangurupini sedohita. Pangulani sedohita sonario. Pangulani porus dohamu. Ya. Pangulani padita dohamu. Do takalan nasing. Pangulani sedohita. Hamba siapa kita? Hamba Tuhan? Allah dohita hamba Tuhan? Ya. Putuskan di dalam hatimu. Hari ini saya adalah hamba Tuhan. Amin. Ula-ulani Tuhan ima. Ikon komit kita di sini. Mari kita periksa tulisan Apostel Paulus ini. Bagaimana seorang hamba? Di Rom 6 ayat 18 Paulus menyebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
jadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan di portibion jambar ni hambai. Dau. Kalau memang kita adalah hamba Tuhan, kita tidak perlu takut seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, sebagai hamba Tuhan, ayat 22, taat kepada Tuannya, uduk, mendengar, memberi telinga, hati, perhatian, cepat memberi respon, jawaban simbol dari iman yang berisi ketaatan dan kerendahan hati. Itulah arti kalau disebut taat kepada Tuannya. Perhatian kepada suara, perhatian kepada panggilan, perhatian kepada jauh-jauh ni debata, dan jauh-jauh di portibion, jauh-jauh ni debata, dan lakukan, ulahon, jauh-jauh ni debata, supaya panggilan Allah itu terrealisasi dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Juju ni debata dot hita dan jujuku itu benar tadehon bege ma juju nai doh tudukna tapi gi juju ni debata nalau siulah honota ala akka anak ni debata do hita akka anak ni debata do hita adong manian labatta lapatan adong manian amang, adong manian inang, adong manian naposo bulung labatta, ubege suara ni Tuhani, ubege jamita siap Tuhani, holani do. Tuhana hadu labana, ubege suara. Tuhana hadu labana, ubege jamita, hatani Tuhan, tu bagasan mulukon, merpangulau do. Napaduahon unang manyan si paula-ula na marminggui. Ya, unang masih paula-ula. Apalagi di situasi tason narion, sotuk si paula-ula. Rope hami tutu si bulgaon manopot tamu amang dohot tamu na nang unang manyan si paula-ula. Molo didokon somot tuau. Ngalau padinggat tu alamak ngaduinin na harta hidokon istilahnya memperbaiki harta pencitraan ninna ahan ho citrahon so na hau mamili tau haguan di sinudi gugo ni tangiang go ido mulu itu butanga itu butuhani tangakku bado konoku ma au terpilih gabe porus ni hakai otak ni do. Dan pencitraan tidak, tapi kami datang dengan tulus. Hulah kami udah tulus amang doh tamu nainang. Dukulah kami udah tulus merleba do Tuhan molo hulah kami merleba. Ya. Dak kapikira kami habenon nami tu son. Haru rose ciat terpehami tutu sibul gaon. Dak kapikira kami salak kadang gue pikiri kami. Ale begitu luar biasa Tuhan. Holan masa sudenaon hupak kulingi hami akaruas ni hakai. Hupak kulingi hami dohon nasoruas ni hakai. Manatap sudia kaparngo 2 tahun melalui dompet COVID-19 di kantor pusat. Mersiadu patupahon. Duku patupahami husuku kami akadongata mitrata di luar negeri, UN, di tongos nasida, dipakai hakai gabe perhitian di pasu-pasu. Kutongot cami surat nami Tuhan tuali aleta na di Jerman Barat, di tongos nasida. Kutongot cami tuali aleta di Amerika, di tongos nasida. Marsi tu pahat sudi. Halo ngangan do jalan ni Jehovah.
Berarti tuturunan dokone tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Amin. Unang ma si paula-ula hita, unak si paula-ula ubege jamita, ingot, otik pehatani Tuhani tabege, otik kia petabege hatani Tuhani, pitur tarida manian perubahan ni pangalahu. Pamit tertarida manian perubahan ni persauran, itu tarida manian perubahan ni parmuluota, jupang nata lului, dapok nata jalahi, mangomo kapar tiga-tiga, maju usahanya kaping usaha, tambah pangkatnya kapar karejo, lam tubisuk ngakayana kota di parsikolana, penggek saur matua kana tua-tua, ibur magoda ngakada danak di haetehonna, di pasu-pasu Tuhani, tujuluan nyarion, diputus ma COVID-19, siap tonga-tonga ni parnguluota, ima parbue ni hatani di batan nama cayotik nata bigi. Saluhuk do tarpatu paau, marhite-hite ho Tuhan na margugui honau, Pilipio pataya 10 tolu. Holat tayo ngepei, olo Tuhan. Atom tedeho mamuse saliling Jesus kina madongannya maporus holso-holsoki saidi ibana aw. Amin. Holanido sonang rohata dungi bersentuhan manian firman Tuhani tunggu tahun dengan perilaku kita doho pabenata minggu tanah salpo haholongi ma Tuhan di Batam, sian nasa roham, sian nasa gugum, sian nasa teatem, haholongi dong kami doco diri holami do mau linang natapa maul do ya tapa maul hola tahaholog bamoloso di haholongi mana hita dosa na dui ido alai mo tahaholongi nasida pasu-pasu dui nang tuhita. Jadi ketaatan itu isinya respon kita kepada suara Tuhan yang berbicara baik, mengingatkan bahkan menegur kita yang nampak dari perilaku sehari-hari. Semoga kita mau memperdulikan Tuhan, kemudian bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan, dan kemudian bekerja dengan segenap hati, bukan untuk dunia ini, tetapi untuk Tuhan. Aisyanibana do haroroan ni saluhutna, nasa ulibasa, dang marisuang nadinggan, nata patupai, dang marisuang nadinggan napi natupami, maradopon keluargam, maradopon dongam mujolma, dan lumobima maradopon huriana di pardalanan ningolum siganupari. Tuhan akan memberikan bagian, Tuhan akan memberikan upah yang berlimpah. Aisyanibana do haroroan nisaluhutna atong ulahomma hatani debata, bekerjalah untuk Tuhan, mangula mahita, marhubas mahita, laho tutuhani, asa marsangat marmulia goarna, marhite-hite panggulmit ninguluta, jala marlas niroha hita huriana, di pasu-pasu siang habang sana. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah.
sebagai orang yang Tuhan khususkan untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya kami berbeda dengan dunia ini. Pakailah Uria Kristen Indonesia hasil bijak ini menjadi alatmu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, secara khusus di situasi yang ini COVID-19 yang melanda dunia ini, melanda bangsa kami, melanda tempat kediaman kami. Bersama-sama Engkau Bapa, kami boleh memutuskan mata rantai COVID-19 sehingga Uria Kristen Indonesia Tuhan pakai di daerah menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan, menjadi sumber sukacita dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ketika kami nanti akan kembali, Tuhan menyertai kami, Tuhan memastikan dan Tuhan mengurus kami sebagai hamba untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami, serta mempersembahkan berkat yang telah kami terima, kami persembahkan kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan yang kudus, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, melayanilah setia untuk Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.